Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat. Ketemu lagi dengan Sembe Darmono. Kali ini membahas tentang jujur. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala amri wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahul ladzi khalaqakum wa razaqakum wa yumitukum wa yuhyikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Baik, bahwa rezeki Allah itu tidak akan tertukar. Siapapun rezekinya tidak akan tertukar. Si Fulan tidak mungkin tertular dengan si Royok, si Suto tidak mungkin dengan tertukar dengan si Dadar. Jadi antara orang satu dengan orang yang lain tidak akan tertukar kalau sudah digariskan pada saat berada di alam kandungan, sudah tertuliskan rezekinya, kemudian matinya itu sudah dituliskan. Jadi untuk itu wahai sahabat semua, wala khaufun alaihim walahum tahzanun. Janganlah sedih, janganlah takut. Nah, ini ada suatu kisah. Ada seorang raja yang besar semoga ada hikmahnya. Ada seorang raja yang besar. Raja ini adil. Nah, ini raja yang adil adalah sudah ditunggu oleh surga. Jadi pemimpin yang adil sudah ditunggu oleh surga. Kemudian ulama juga sudah ditunggu surga. Ulama yang hasab, yang jujur juga. Kemudian pedagang yang dermawan juga sudah ditunggu oleh surga. Jadi banyak sekali kemungkinan kita masuk surga melalui jalur-jalur yang kita inginkan. Kalau tidak puasa, maka dia menggunakan jalur infak. Kalau dia tidak puasa menjalankan dengan jalur infak, dia menggunakan jalur tenaganya dan sebagainya. Nah, raja ini raja yang adil dan ingin mendapatkan pengganti yang jujur, siapapun itu. Bukan dari dinastinya, bukan dari, kalau memungkinkan dari dinastinya dia ambil. Kalau memungkinkan dari rakyat biasa dia ambil. Kalau memungkinkan dia dari bangsawan juga diambil. Maka diumumkan di seluruh kerajaan bahwa raja akan mencari pengganti dengan kriteria pemuda yang sehat, pemuda yang beriman, pemuda yang A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z. Maka pemuda-pemuda dari kaum bangsawan dan rakyat jelata yang memenuhi syarat akhirnya berbondong-bondong datang ke kerajaan. Kemudian diumumkan, wahai pemuda semua, saya akan mencari pengganti di antara kalian. Dengan syarat ini, saya memberikan sebuah benih pada kalian semua sama media tanam yang disertakan juga. Di situ ada pupuk, ada benih. Kemudian semua pemuda diberikan. 6 bulan kemudian saya akan bawa ke sini dalam bentuk pot. Maka pemuda-pemuda ini pun bergegas pulang ke rumah. Mereka saling berlomba menanam, merawat dan sebagainya supaya hasilnya bagus, memuaskan, dan berharap dia yang terpilih. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tak terasa sudah mendekati hari akhir dari ketentuan sang raja 6 bulan berikutnya. Ada yang sudah tumbuh meskipun cuma sejengkal, ada yang sudah tumbuh 1 meter, ada yang sudah tumbuh 2 meter, ada yang sudah berbuah. Nah, mereka begitu ketemu saling mencela, saling mengejek. Nah,
ah itu punyamu sudah 1 meter. Allah, 1 meter apa? Ini punya saya sudah 2 meter. 2 meter itu apa? Itu punya aku sudah berbuah. Akhirnya mereka yakin dengan keyakinan mereka bahwa mereka yang terpilih. Ada seorang pemuda yang sedih. Kemudian ditanya oleh ibunya, "Nak, kenapakah kau sedih, Nak?" "Ibu, kompot saya tidak berbuah, tidak tumbuh, bahkan busuk. Sudah saya pelihara supaya tumbuh, tetap busuk, Ibu. Saya takut, malu untuk menghadap raja. Mereka, pemuda-pemuda itu sudah membawa tanamannya bagus-bagus, bahkan ada yang berbuah itu. Wahai anakku, kamu itu terkenal dengan kejujurannya. Berkatalah apa adanya pada sang raja bahwa media tanam sama benih yang kau tanam itu busuk, tidak bisa tumbuh. Berangkatlah." Akhirnya berangkat juga dengan wajah lesu, tertunduk. Dia berangkat dan akhirnya benar, memang dia ditertawakan. "Wahai, kenapa kau bawa barang yang tidak tumbuh?" Akhirnya raja pun datang. "Wahai pemuda, ini sudah pot kalian diberi label semua. Maka ini tim juri akan segera menilai." Wah, mereka yang sudah tumbuh berbuah itu bangga, pasti saya. Kemudian akhirnya di waktu yang ditunggu-tunggu datang. "Wahai semuanya, dengarkan bahwa saya memilih salah satu dari kalian semua yang potnya tidak berbuah, tidak tumbuh dan busuk, itu adalah yang saya pilih." Nah, ini protes semua yang pemuda-pemuda yang merasa tumbuh ini tanamannya. "Wahai raja, kenapa engkau memilih pot yang tidak tumbuh, tidak busuk, padahal kami ini sudah berbuah?" "Iya raja, ini saya sudah 1 meter, ini sudah 2 meter. Akhirnya raja berkata, "Ketahuilah, wahai pemudaku, insaflah bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah dusta. Apa yang kalian lakukan itu adalah bohong. Karena benih yang saya berikan kepada kalian itu sudah saya rebus selama 2 jam. Dan tidak mungkin benih yang sudah mati sudah saya rebus itu ditanam akan tumbuh. Pasti dia busuk kalau terkena apabila sudah dimasukkan ke dalam media tanam dan dipupuk, pasti busuk. Maka bertobatlah wahai pemuda-pemudaku. Apa yang kalian lakukan adalah dusta. Dan pemuda ini yang akan mengganti saya karena dia jujur dengan apa yang diberikan." Wahai sahabatku semua, itu adalah hikmah bahwa kejujuran itu membawa keberuntungan. Jangan berkata bahwa jujur itu ajur, tapi berkatalah jujur itu akan makmur, akan sukses. Karena itu adalah ajaran Allah SWT oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, marilah bersama-sama kita melakukan kedisiplinan kita pada diri kita dalam bermuhasabah, dalam bermunajat pada Allah, dalam beribadah pada Allah. Dan mukhlishina lahudin lillahi ta'ala, dan jujur dalam setiap perbuatan. Terima kasih. Semoga kita bersama-sama masuk surga. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.